Selamat malam, Bos Bis. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.00, acaranya akan kita mulai. Selamat malam juga untuk pembicara kita, Kak Rifan. Malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairul, dan saya ditemani oleh teman saya. Kenalkan Rizky. Kami berdua akan menjadi moderator pada acara HMS Bootcamp pada malam hari ini, yang melanjutkan pembahasan mengenai software Autodesk Civil 3D. Nah, HMS Bootcamp ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Keprofesian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota HMS ITB dalam hal mengoperasikan software keteknik sipilan. Pada 3 sesi sebelumnya, HMS Bootcamp sudah melaksanakan pelatihan mengenai software praksis. Lalu pada sesi 4 dan 5 kemarin, dilanjutkan dengan pelatihan software Civil 3D, dan pada malam hari ini akan menjadi penutup bagi seri pelatihan software Civil 3D. Pada malam ini kita kedatangan lagi, seperti yang sudah disebut oleh rekan saya Arul, kedatangan oleh bos yang sebelumnya sudah sempat datang di HMS Bootcamp kelima, yaitu Bos Rifan. Malam Bos Rifan, gimana kabarnya? Halo, malam semuanya. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bos rasanya bisa hadir lagi di HMS Bootcamp? Ya, senang sih bisa dipercaya buat jadi 2 kali pemateri di bootcamp ini. Oke, mantap. Oke, sekarang saya akan membacakan sedikit mengenai biodata Bos Rifan. Jadi, Bos Rifan lulus dari ITB sebagai sarjana teknik sipil pada tahun 2017 dan pernah bekerja sebagai highway engineer di PT Wiratma selama 2 tahun, dari tahun 2017 sampai 2019. Lalu, Bos Rifan sempat bekerja sebagai loss adjuster di PT Cunningham Lindsey Indonesia pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang, bekerja sebagai transport engineer di PT Jakarta Propertindo. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, tentunya Bos Rifan sudah tidak diragukan lagi lah ya kemampuannya sebagai transport engineer. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak insight dari penjelasan Bos Rifan pada malam hari ini. Amin. Oke. Jadi bootcamp pada malam hari ini dimulai dengan pemaparan materi, lalu praktik pemodelan, dan juga nanti akan diakhiri dengan pengerjaan study case. Study case pada malam hari ini merupakan lanjutan dari bootcamp yang sebelumnya, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera, namun pada bagian non-tolnya seperti jembatan dan simpang. Nah, kami juga mengingatkan pada Bos Bis, pada malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab, sehingga jika Bos Bis ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun jika ingin bertanya secara langsung, boleh izin terlebih dahulu di kolom chat, nanti bisa berbicara setelah moderator izinkan. Moderator ingin mengingatkan kembali kepada Bos Bis bahwa materi dan software yang digunakan pada bootcamp malam ini dapat diakses dan didownload melalui link bit.ly/hmsbootcamp. Selain itu, bootcamp malam ini tentunya akan direkam, sehingga jika Bos Bis ingin melihat videonya lagi, Bos Bis dapat mengakses ulang videonya dari link yang sama. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Kak Rifan selaku instruktur. Silakan Kak Rifan, kalau sudah siap bisa share screen. Terima kasih MC, Bos Rizky dan Bos Hairul. Sebelumnya perkenalkan lagi buat yang baru pertama kali join, mungkin saya Rifan. Saya sipil ITB lulusan 2013. Terakhir juga kita udah pernah ini ya, share materi tentang Civil 3D. Jadi sekarang tuh lebih lanjutan dari materi yang kita pelajarin bulan November terakhir kalau nggak salah ya, November. Sekarang saya coba share screen. Sebenarnya kalau untuk materinya sendiri saya nggak banyak bikin materi ya. Jadi cuman hanya ya pengantar aja lah. Ini sedikit mengulang yang kemarin. Jadi oke kemarin kan jadi pas di bootcamp yang pertama kita udah buat beberapa hal lah yang cukup mendasar dari sebuah highway, dari sebuah jalan tol. Itu kita udah belajar untuk buat surface, buat alignment, lalu buat profile. Object crossing juga udah kita pelajarin juga, di mana kita bisa memproyeksikan sebuah objek yang ada di tengah-tengah jalan tol. Terus ada subassembly dan juga koridor. Dan di bootcamp ini sedikit meneruskan dari yang kemarin.
Jadi kan kemarin kita baru sampai koridor aja kan ya, kita koridor, kita sempat buat bagi-bagi region juga, jadi ada bagian yang jembatan, bagian yang terowongan, seperti itu. Sekarang kita coba untuk mengeluarkan cross section, di mana ini potongan melintang dari sebuah jalan tol. Lalu juga kita coba untuk membuat crossing. Jadi kan di jalan tol itu dia harus terhindar dari berbagai rintangan dan halangan kan. Jadi dibutuhkan crossing jalan-jalan lokal yang melintas jalan tol. Nah, ini coba kita modelkan di Civil 3D seperti apa. Kalau kita mau buat underpass atau overpass. Lalu kita coba juga mengeluarkan volume dari galian atau timbunan atau pekerjaan tanah yang ada di jalan tol. Nah, terus kita akan sedikit keluar dari jalan tol, ada namanya side grading. Jadi side grading ini dia lebih ke pekerjaan tanah lah istilahnya. Jadi kayak misalnya kita punya sebuah kawasan, ini bisa buat apa dia? Bisa buat jalan, buat perumahan, buat kawasan, buat misalkan katakanlah power plant atau misalkan gedung. Footprint-nya ini untuk area yang kita butuhkan, kita bisa dihitung pakai Civil 3D. Namanya pakai site grading. Nah, terakhir kita coba juga kalau waktunya sempat, coba buat intersection atau simpang sebidang. Oke, kita langsung ke case tadi aja kali ya, karena kita, sambil jalan aja kita materinya. Oke, jadi case tadi yang pertama, ini sama kayak yang kemarin, yang terakhir. Kita akan coba kita udah buat jalan, jadi kita section dan perhitungan volumenya di sini, dan juga underpass juga overpass. Lalu ntar case tadi yang kedua kita bakal ada sedikit ini di luar jalan tol, jadi kayak kita mau buat sebuah area dengan elevasi yang sama, ini gimana caranya kita modelkan di Civil 3D. Seperti itu. Kita langsung ke Civil 3D aja kali ya. Buat yang sebelumnya kemarin nggak ikutan atau masih belum paham tentang Civil 3D, di sini bakal sedikit keulas lah tentang alignment, tentang profil segala macam. Jadi harusnya nggak masalah. Oke, jadi kalau kalian misalkan mau ikutin, bisa sambil buka file Civil 3D yang udah kemarin kalian buat sendiri pas bootcamp sebelumnya, atau bisa pakai file yang saya share di Google Drive. Ini file yang waktu saya modelkan bareng-bareng pas di bootcamp November lalu. Sedikit refresh lagi, kita kemarin udah buat jalan tol dari nama daerahnya ada Kepahyang ke Penanjung. Ini dari daerah Bengkulu. Dulu pas saya kerja di Wiratman, saya mengerjakan proyek daerah Bengkulu ini, dan salah satu tantangan yang paling sulit di sini adalah karena dia konturnya itu sangat beragam lah. Jadi kondisi lingkungannya sangat beragam. Bisa dilihat sendiri di sini kayak di sini ada sebuah pegunungan, namanya Pegunungan Bukit Barisan, mungkin yang udah tahu. Bukit Barisan ini pegunungan itu membentang sepanjang Pulau Sumatera. Jadi jalan tol kita mau dibelok-belokin segimanapun juga nggak akan bisa menghindar lah dari bukit ini, karena ini cukup tinggi dan sangat panjang, jadi kita harus menembus gunung ini dengan menggunakan tunnel terowongan seperti itu. Nah, jadi segmen Kepahyang ke Penanjung ini memang segmen paling susah, dan mungkin di Trans Sumatera ruas Palembang ke Bengkulu ini bakal jadi ruas paling terakhir yang dibangun, karena ini paling mahal lah biayanya. Oke, jadi kemarin kita udah sempat buat alignment, kita juga udah sempat buat profile seperti apa, terus udah buat juga koridornya. Dan ini kenapa dihilangkan, karena ini rencana mau jadi terowongan. Ada juga jembatan di sini mungkin, kalau nggak salah, atau mungkin terowongan lagi di daerah jembatan. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal coba untuk membuat cross section atau potongan melintang. Oke, pertama kita bakal untuk buat cross section kita butuh namanya sample lines. Jadi sample lines itu adalah sebuah garis yang akan mengambil data potongan di sepanjang alignment yang kita buat ini. Untuk sample line kita bisa langsung buat di sini. Ini ada tombol ini namanya sample lines. Kita klik aja di sini. Ini langsung muncul command create sample lines. Kita langsung perintahnya di sini select an alignment atau press enter to select from list. Kita bisa enter aja spasi atau enter. Nah, kita bakal pilih alignment yang udah kita buat sebelumnya. Alignment Kepahyang ke Penanjung. Klik OK. Nah, di sini dia bakal
mengambil data surface apa aja yang bakal diproyeksikan ke potongan melintang. Di sini ada surface kepayahan tanah berani, surface tanah existing, dan juga ada koridor. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya untuk sampling sendiri kita coba buat pakai ini. Kita buat sepanjang jalan, pilih by range of station. Nah, ini station range kita mau dari awal sampai akhir. Jadi kita semua dua-duanya true aja. Terus untuk lebar sample lines, kita bisa atur sendiri di sini mau lebarnya 20 meter, 30 meter, 50 meter. Kita ambil yang paling lebar aja lah, 50 meter kalau bisa. Nah, terus kalau misalkan buat lebar sample line sendiri, misalkan kita ada alignment di pinggirnya, jadi yang jadi bakal jadi target acuan kita bisa pakai ini, ganti pakai, jadi acuannya dia bakal menembak ke alignment di sampingnya kalau ada. Kalau enggak kita pakai jarak fix aja semuanya, samakan. Nah, terus untuk sampling increments-nya kita bakal ngambil di setiap berapa meter. Katakan biasanya standar kalau di proyek-proyek itu sekitar 25 meter lah. Kalau untuk DED, kalau misalnya untuk basic design biasanya 50 meter, 100 meter. Kita buat 50 lah ya, biar nggak terlalu berat. Nah, ini pas di awal dan di akhir, bakal mau buat sampel atau enggak, kita buat aja. Ya udah di akhir. Bisa oke. Nah, ini ada peringatan koridornya udah kadaluarsa, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini bisa dilihat ternyata sampling itu kurang panjang kalau 50 meter. Nah, cara buat melebarin sampel itu kayak gimana? Pertama kita bisa manual panjanginnya. Kita klik ke sampel lainnya, terus tarik manual. Berat. Nah, bisa gini, atau misalkan bisa juga dengan cara kita buka di toolspace. Kita buka di alignment, central alignment, di alignment yang kita buat sampel lainnya. Di sini ada sampel line groups, ada sampel line collection 1, ini ada sampel line. Sampel line ini kita bisa buka sampel line group properties. Nah, di sampel ini kita bisa panjangin nih. Di sini. Katakan kita mau jadi 100 lah. Kita select semua aja. Yang atasnya, terus ke bawahin, klik yang bawah pakai shift. Semuanya ini ganti jadi misalkan 150 lah. Biar agak lebar. Oke. Koridornya ini dia agak koridor, kalau ada tanda ruginya tadi bakal muncul peringatan terus, di ini aja di rebuild aja, di refresh. Dia bakal modeling lagi koridornya. Agak lama sih mungkin. Oke. Nah, terus kalau membuat section view seperti apa? Ya, tinggal ini aja sih, tinggal sebentar, agak ganggu sih ini. Oke, terus apa namanya, membuat section view, kita bisa klik di sini. Ini ada section view.
Kita bisa buat langsung banyak pakai multiple section view atau satu aja create section view. Karena mungkin agak berat kalau kita buat banyak, kita buat satu dulu aja kali ya. Prosesnya bakal sama kurang lebih sih. Nah, pertama kita pastiin dulu kita bakal select alignment-nya. Mau alignment yang mana? Pastiin alignment-nya alignment yang memang kita pakai. Terus sampel line yang udah kita buat tadi, XR collection 1. Nah, ini kalau misalkan buat satu, kita mau buat di session mana? Kan ini udah buat per 50 meter kan ya. Kita pilih yang mana, terserah. Atau misalnya mau di select dari layar, klik ini aja. Kita mau klik misalkan yang agak masuk semuanya deh. Nah ini, kita bilang nilai coba ini. Station 20/50. Oke, untuk yang section view style coba pakai yang ini aja. Nah, offsetnya ini sesuai panjang sampel line-nya, 150 meter. Terus elevation range-nya juga sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, ini yang bakal digambarkan tuh apa aja, surface dan koridor. Terus database itu data yang ada di bawah. Ininya kita pakai yang standar aja nih. Bawaan dari Wiratman dulu. Nah, kalau udah oke, kita buat create section view. Nah, klik aja dimanapun. Nah, seperti ini. Ini kegedean, skalanya dikecilin aja. Skala jadi 1:250 lah kira-kira. Kecilan rata. Oke, nah ini itu kita udah buat potongan melintang, di sini udah kelihatan ya. Jalan itu bakal seperti apa nih, ada main road-nya, ada barrier, ada bahu dalam, ada badan jalan, ada bahu jalan, ada ditch-nya juga, terus ada timbunan, dan yang hijau ini adalah si tanah existing-nya, seperti itu. Misalnya kita mau ganti style-nya juga bisa, kita klik di sini, klik si box-nya, kita klik kanan, section view properties. Nah, kita bisa ganti style-nya pakai style yang lain, misalnya pakai yang Riff Cross Section itu pernah buat dulu. Nah, ntar bakal berubah lagi style-nya seperti ya, warnanya dan tulisannya bakal berubah, label-labelnya seperti ini. Oke, terus untuk cross section kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita mau buat yang banyak, kurang lebih sama sih tahapannya, kita pakai yang multiple view tadi. Nah, ini session batch-nya mau berapa. Mau dari awal sampai akhir, atau misalkan kita mau buat sebagian aja, kita bisa milih langsung juga. Seperti itu. Kurang lebih sama sih, cuman karena agak berat kita nggak coba di sini deh, takutnya malah agak terlalu lama. Oke, untuk cross section kurang lebih seperti ini. Ada mau ditanyain nggak untuk cross section? Bagaimana Bos Bis? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin sambil nunggu apakah ada yang mau nanya apa enggak, saya ada pertanyaan sih ini Kak. Jadi tadi kan pas bikin sampel line itu ada masalah koridornya itu kadaluarsa. Nah itu bermasalah nggak ya Kak kalau misalkan udah di perusahaan sebenarnya dan dikasih proyek tersebut, atau itu bisa diabaikan saja ya? Terus boleh diulang nggak tadi? Nggak jelas sih suaranya. Itu kan, jadi tadi kan pas bikin sampel line sempat kan ya itu ada tanda koridor error kan ya karena kadaluarsa. Nah kalau misalkan udah di perusahaan sebenarnya gitu dan di proyek yang dikasihnya ada itu bermasalah atau enggak ya? Atau bisa diabaikan saja itu? Kalau masalah enggak sih. Cuman dia emang kadang-kadang misalnya ada perubahan sedikit, misalkan kita nggak sengaja geser alignment-nya dikit, atau kita nggak sengaja apalah, pokoknya ada yang hal kecil misalkan, atau bukan geser alignment itu beda sih. Misalnya kelamaan juga, atau kita ngopi file ini ke folder yang baru, dia kan bakal bakal ada sedikit perubahan di sini karena si folder itu dia nge-save surface tuh biasanya di luar kadang-kadang kalau cukup gede file. Jadi kayak
dia bakal ngereferensi ulang ke file surface-nya seperti itu dan bakal muncul perintah untuk di rebuild tadi. Tapi itu nggak masalah sih selama kita nggak merubah alignment atau merubah profilnya seperti itu. Tinggal kita rebuild aja, ntar juga udah beres masalahnya seperti itu. Gitu sih. Aman-aman aja lah ya Kak jadinya itu. Ya nggak masalah. Selama kita nggak geser alignment-nya atau kita nggak ganti profil dengan tanpa sepengetahuan kita, nggak masalah sih. Seperti itu. Biasanya karena ini kemarin saya ngopi file ini ke baru aja sih, jadi kadang dia minta di refresh ulang gitu doang sih biasanya. Gitu. Oke. Makasih ya Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau nggak ada kita lanjut deh ya. Ya, boleh lanjut saja Oke. Bos. Oke. Kita lanjut ke namanya, jadi kayak misal, jadi di jalan tol itu kan, ini kan banyak jalan-jalan lokal yang udah existing sebelumnya ya. Dan jalan lokal ini, kalau ada jalan tol, gimana ya, jalan tol sebenarnya dia tuh dia kadang berperilaku jadi utara jalan tol dan sisi selatan jalan tol. Oke, jadi dia bakal jadi penghalang lah buat orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Karena jalan tol itu kita nggak bisa ada crossing sebidang kayak di jalan biasa. Dan orang nggak boleh nyebrang seenaknya di sini. Mobil, motor nggak bisa lewat ke jalan tol. Kalau misalkan dia melintang seperti ini. Makanya kita butuh ada perlintasan. Perlintasan ini biasanya kalau kalian suka ke jalan tol atau suka nyetir, biasanya suka kelihatan ada overpass, atau ada juga underpass di kolong jalan tol yang melintasi jalan tol ini. Nah, cara sebagai highway pun kita juga kadang mengconsider ini sih. Jadi kayak kira-kira misalkan ada constraint di cost. Kira-kira butuh yang bisa kita akomodir yang mana aja. Kita tuh perhatiin lingkungan sekitar, apakah jalannya jalan yang cukup jalan rame atau jalan utama, atau misalkan ini alternatif doang yang mana nggak banyak orang lewat sini, atau misalkan ini cuman ada sedikit dan dekat ke jalan lain yang bisa dibuat akses yang paralel dengan jalan tol. Itu banyak consideration-nya sih. Nah, kita bakal coba buat overpass, atau kalau di sini sepertinya di ini daerah ini ya, daerah Timbunan, jadi kita bakal coba buat underpass di jalan sini nih ya. Ini mau buat underpass. Nah, pertama kalau underpass ini kan awalnya kita modelkan dia nggak ada timbunan ya, karena kita mau buat jembatan di sini. Nah, kita bakal geser dulu nih si range jalan tol yang udah split kemarin di timbunan lagi. Caranya tuh kita klik kanan di properties di koridornya. Nah, di parameter ini kita coba lihat ini tuh dia daerah, sebentar, dia stasiun berapa nih tadi nih? Dia stasiun 18.500 ya, dari sekitar situ lah ya. Coba klik koridor properties. Coba stasiun yang tadi masuk tuh daerah sini berarti ya. Nah, kita coba ganti assembly-nya jadi assembly main road. Yang mana bakal ada timbunan di sini. Kalau udah kita apply. Ini rebuild tadi di koridor. Biar mereka ngerunning ulang. Nah, oke. Ini udah muncul di sini timbunannya. Ya, nah terus ya udah kita coba buat alignment lagi di sini. Kita buat alignment yang bakal menggambarkan si jalan yang bakal kita buat underpass di sini. Kita pakai latar bebas lah apapun ini alignment, misalkan alignment jalan lokal. Udah oke aja. Nah, biar nggak susah, kita buat alignment lurus ya. Jadi emang terkadang kalau misalkan jalan existing gini, kita buatnya, kita bakal simplifikasi jalannya sih. Misalkan dia belok-belok ini, kita lurusin aja lah biar gampang kita buat underpass-nya. Dan terkadang untuk underpass sendiri atau overpass, dia ada semacam, ini biasanya constraint
rendernya datang dari orang struktur sih, di mana kadang kemiringan underpass atau overpass tuh nggak bisa melebihi biasanya 20 derajat kalau nggak salah dari as jalan tol ini. Jadi misalnya kita mau buat underpass yang bentuknya kayak gini, bentuknya manjang kayak gini, kita nggak akan boleh. Atau overpass kayak gini nggak boleh juga, karena ini terlalu panjang. Jadi mungkin secara struktur bakal boros banget, gitu sih. Dan untuk overpass juga kalau dibuat kayak gini juga bakal terlalu panjang bentangnya, takutnya malah jadi bermasalah. Seperti itu. Dan jadi makanya kalau misalkan kita ada overpass kayak jalan eksis yang kayak gini, kita bakal coba lurusin sih biasanya. Kayak misalkan dibuat ini, lurusin dulu kayak sini, belokin, terus kita turunin ke bawah baru kayak gini. Seperti itu terkadang. Jadi yang ini kita hilangkan biasanya. Karena pas pelintasan di jalan tol ini lebih lurus. Jadi nggak memberatkan strukturnya lah di sini. Oke, jadi kita udah coba buat alignment jalan lokal yang bakal kita buat underpassnya di sini. Kalau udah kita close. Nah, sekarang kita buat profilnya. Oh, sorry, sebelum ini kita harus membuat surface dari koridor. Jadi kan, apa namanya, nah, ini kan ada tinggal di rebuild sebenarnya sih, nggak masalah. Jadi kan untuk surface, jadi apa namanya, untuk profil ini kan, dia bakal menggambarkan tuh surface ya. Sedangkan untuk yang di sini itu, kita harus menggambarkan surface dari permukaan dari jalan tolnya sendiri. Makanya kita harus buat koridor ini punya surface-nya dengan ikutin permukaan koridornya. Caranya gimana? Caranya kita klik di sini, koridornya, kita klik kanan, properties. Nah, lalu di bagian surface ini kita tambah create a corridor surface. Nah, surface seperti apa? Kita bakal pakai link itu misalnya garis yang ada di top atau permukaan paling atas dari sebuah surface sendiri. Kita tambahin di sini. Terus yang kedua ada boundaries. Boundaries ini ada batasan paling luar dari surface itu. Nah, kita klik di sini, klik kanan. Jadi corridor extend set as boundary. Jadi kayak boundary surface-nya itu. Kalau udah ini oke. Ini bakal nge-run untuk buat surface. Nah, itu udah muncul gambar baru kan di sini. Ini ada surface. Jadi kalau kalian lihat yang garis-garis kayak gini, ini ada surface. Nih. Kalau yang belakang garis-garis lurus ini koridornya. Nah, surface-nya biar kita nggak pusing, kita matiin aja display-nya. Kita pakai surface properties. Kita ganti stylenya pakai yang no display. Biar kita nggak pusing. Oke, nah sekarang kita bakal buat profile. Create surface profile. Ini pakai alignment lokal. Dan surface koridor ini kita tambahin. Dan juga surface aslinya. Kita masukin juga. Kalau udah drop in profile view. Ini stylenya, terus section range, height-nya tinggiin aja lebih enggak nih. Kita buat profile view-nya. Nah, kalau kalian perhatiin, ini udah ada jalannya di sini. Jadi ini kenapa dia bentuk kayak gini, karena ini dia ditarik ke atas. Jadi ada perbandingan antara horizontal dengan vertikalnya. Nah, kalau kalian perhatiin ini permukaan existing, ini permukaan jalannya. Ini ada timbunannya, dan ini badan jalannya. Ini gambarnya. Terus kita buat profile. Nah, yang perlu kita perhatiin ini adalah clearance dari jalan
existing ini ke atas. Dan biasanya kita nggak bisa nempel ke atas karena kita bisa pakai box flow underpass ya. Jadi tinggi boxnya itu biasanya macam-macam tergantung kelas jalannya. Misalkan kalau untuk jalan provinsi atau jalan kabupaten kita tingginya pakai 5 atau 6 meter. Terus kalau untuk jalan-jalan desa atau jalan lingkungan mungkin tingginya bisa 4 atau 3,5 meter lah. Tergantung desain kalian. Dan satu lagi triknya adalah kita nggak boleh buat profil ini cekung kayak gini. Jadi kan kalau kita ngikutin tanah asli, kita bakal buat cekung seperti ini ya. Nah ini nggak boleh. Karena kalau misalnya cekung kayak gini, di sini akan banjir. Nah, ntar orang-orang drainase biasanya akan ngamuk lah kalau kita buat profilnya kayak gini. Seperti itu. Nah, kita profilnya biar gampang kita lurusin aja lah, nggak masalah kita buat timbunan. Kita hapus PI yang di sini. Nah, ini biar nggak ada nggak ada banjir tengah seperti itu. Oke, terus kalau misalnya untuk existingnya sendiri, kita bisa cek untuk elevasinya dari misalkan dari sini 145 sampai ke atas sampai 200 ini tinggi 40 meter, tinggi banget sih. Ini masih aman lah kalau kita membuat box di bawah sini. Seperti itu. Terus kalau buat overpass juga kurang lebih sama prosesnya seperti ini. Kalau overpass juga yang perlu diperhatiin juga kita clearance dari jalan tol ke ujung bawah girder dari seperti itu biasanya. Untuk crossing jalan, ada pertanyaan nggak kira-kira? Sebenarnya ini nggak begitu gede sih karena ini hal-hal kecil yang perlu kita perhatiin juga dalam desain seperti itu. Mau nanya, Kak? Ada pertanyaan untuk crossing jalan seperti ini? Mau nanya dikit ya? Bos, habis nggak? Oke. Kak, itu biasanya kalau kayak overpass atau underpass gitu, semua yang nanggung biayanya itu pasti dari owner tolnya itu ya? Iya Kan, pasti. Gimana terus? Terus kalau mungkin ada jalan-jalan kecil mungkin yang bukan jalan umum gitu, tetap juga ditanggung juga. Kalau misalkan jalan itu mengarah ke pemukiman atau mengarah ke ada rumah lah misalkan di ujung situ, ya kita harus fasilitasin sih. Kalau jalan bukan jalan umum, misalkan jalan pabrik atau apa, kita juga perlu fasilitas baiknya sih. Jadi, misalnya kita lewatin kebun sawit, kan biasanya ada kebun sawit nih. Ya kebun sawit ini mereka pun pasti bakal minta kita buatin akses lah. Mereka pasti marah kalau misalkan kita bangun jalan tol di tengah jalan mereka meskipun kita udah bebasin lahannya ya. Cuma mereka bakal kesulitan karena jalan tol ini ya kita pasti bakal sulit juga izinnya ntar. Seperti itu. Mereka pasti nggak akan terima buat kita bangun jalan di situ. Jadi sebisa mungkin sih emang kita fasilitasin semua jalan yang ada yang melintang jalan tol ini. Nah, kecuali kalau misalkan jalannya itu misalkan berdekatan. Kayak misalkan ini jaraknya nih berapa nih kira-kira? Ini misalkan 700 sampai 800. 800 ini 700 meter. 300 meter. 300 meter katakan terlalu dekat lah misalkan. Nah, ini kita bisa buat yang ini dihilangin misalkan. Nah, jadi orang-orang yang mau ke sini kita buat jalan frontage di sini namanya. Jadi frontage itu jalan pendekat istilahnya. Jadi orang-orang dari sini yang mau ke daerah pemukiman di sini dia jalan dulu ke sini. Terus dari sini dia bakal jalan sepanjang jalan tol ini. Ini kita bakal buatin jalan juga pasti nih. Kita buatin jalan di sini sampai ke jalan aslinya. Nah, ini pertimbangannya juga bisa biaya sih karena dibanding kita buat box underpass, which means kita bakal buat struktur yang ada ya pakai beton, pakai tulangan, dibanding buat jalan pakai aspal di sini lebih murah mana gitu. Gitu sih. Ini bisa jadi salah satu alternatif sih buat kita mengurangin cost struktur di bawah sini. Gitu. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau nanya lain? Buat yang mau nanya, Bos Bis dipersilakan.
Oke, nggak ada kayaknya ya. Kalau nggak ada mungkin lanjut dulu aja, Kak. Oke. Oke, untuk crossing kurang lebih udah segitu sih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke quantity. Quantity ini biasanya tuh produk paling akhir sih dari highway buat dikasihin ke orang yang ngitung cost. Jadi pertama, quantity ini juga kita bakal, si Flipgrid itu bakal ngitung berdasarkan sample lines. Jadi tingkat akurasi yang bakal terhitung tuh gimana sample line-nya. Jadi kita misalnya tadi kita pakai sample line-nya per 50 meter. Jadi mungkin dia bakal ngitung per 50 meter. Jadi 50 meter di sini sampai segini gimana. Jadi nggak terlalu akurat dibanding 20 meter seperti itu. Nah, caranya pertama kita klik dulu sample line-nya sendiri di sini. Terus, nah begitu kita klik sample line, ini ada namanya sample more source. Di mana kita bakal masukin source apa atau apa aja sih yang bakal kita masukin ke sini, ke apa namanya, ke perhitungan kuantitinya. Seperti itu. Nah, kita perlu masukin surface yang tadi udah kita buat sebelumnya, pas kita buat crossing. Jadi, kalau ada yang gambarnya segi 5 ini namanya surface. Kalau yang kotak ini koridor. Mungkin finish-nya, rencananya finish grade-nya. Kita add surface koridornya. Ganti style biar beda. Kalau udah oke, sebentar, ini kita rebuild lagi aja. Kalau udah kita masukin source untuk surface koridornya, kita bisa langsung klik di analyze ini. Terus ada namanya tuh compute material. Nah, ini oke aja sampelnya yang mana? Sampel yang tadi. Nah, ini kita pakai yang earthworks aja. Nah, existing ground-nya pakai apa? Existing-nya pakai yang surface existing, terus yang datumnya pakai datum yang koridor. Ini oke aja. Dia bakal compute dengan sendirinya. Nah, ini udah dia compute. Nah, sekarang kita bisa langsung keluarkan tabelnya dalam bentuk volume report. Mana volume report? Ini bisa buat tabelnya di sini. Ini langsung muncul di. Nah, ini udah perhitungan si ininya, apa namanya? Kuantitinya. Fill-nya berapa, cut-nya berapa, seperti itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ini? Agak simpel sih kalau untuk quantity. Kita juga bisa ngeluarin reportnya dalam bentuk PDF biasanya. Kita bisa klik yang klik ini ada volume report. Nah, ini bakal bentuknya PDF biasanya. Kelihatan ya, sorry. Nah, kita bisa keluarin dalam bentuk report kayak gini. Nah, ntar dari sini bisa masukin ke Excel juga sih biasanya. Seperti itu. Oke, terus satu lagi.
Jadi kalau misalnya untuk jembatan tunnel kayak gini, ini dia biasanya tuh bakal ngitung volumenya tuh dia nggak bukan kosong gitu cut atau fill-nya, cuman dia bakal ngitung sejajar dengan jalannya vertikal ke bawah atau vertikal ke atas. Nah kalau misalkan biasanya kita nggak, kali ini kita ngapus manual sih, jadi kayak detail ini stasiun berapa sampai stasiun berapa dihapus aja langsung seperti itu sih. Karena untuk ngilangin galian timbunan di bawah atau di atas jalan kadang agak susah juga sih caranya. Jadi kita ya udah gampangnya dari output tadi kita hapus manual aja seperti itu. Oke, untuk quantity ada yang mau tanyakan? Maaf Kak, mungkin bisa diulang ya tadi itu yang dihapus manual kayak gitu, itu alasannya kenapa ya Kak tadi? Oke, jadi ini nih. Jadi kalau misalkan yang ini kan kita membuat tunnel sini ya. Nah tunnel itu kan dia nggak ada galian harusnya kan. Nah cuman terkadang di sini kita sisi kiri itu bakal ngitung vertikal lurus ke atas. Jadi kalau misalkan di cross section ini kan kita buat case jembatan lah, kalau jembatan jembatannya terkadang dia bakal ngitung tuh bakal vertikal lurus ke bawah. Jadi vertikal lurus ke bawah itu jadi kayak dia tuh bakal ngitung dari jalan. Nah lurus kayak gini dia bakal ngitung kayak gini. Nah dia tuh bakal ngitung kayak gini terkadang. Nah jadi kita perlu hapus manual sih pas saat perhitungannya. Dia bakal ada volume material sekotak ini nih kalau kita modelkan sebagai jembatan. Nah ini biasanya dihapusnya manual sih selama saya kerja di Miratman dulu. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Nah, Bos Bis, mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Bisa dilanjut dulu Kak, sepertinya ini. Oke. Sebenarnya materinya ini agak pendek-pendek sih karena yang mainnya tuh udah kemarin pas pertama. Oke, jadi berikutnya kita coba pindah lah, jangan proyek jalan tol. Kita save dulu. Dulu ini saya proyek di luar Wiratman, jadi dulu ada yang kontak saya buat bantuin ngitung volume galian timbunan. Jadi itu kalau nggak salah dulu mau buat PLTA atau PLT, pokoknya power plant lah. Nah jadi Civil pun bilang buat bantu kita pakai ngitung galian timbunan dari rencana sebuah footprint. Selain buat bangunan atau power plant seperti itu, kadang juga kita bisa buat jalan-jalan di lingkungan perumahan, jalan-jalan di komplek, di kawasan gedung kayak gitu lah. Jadi biasanya untuk jalan-jalan di gedung itu dia kan bakal banyak belokan ya, dan mungkin secara alignment pun dia nggak ada radius yang cukup besar, atau jadi kita kadang nggak buat pakai alignment atau pakai profile seperti kita buat jalan tol atau jalan lainnya. Cuma kita kadang buat dalam bentuk CAD biasa sebuah area, kita buat gambar CAD biasa, kita bakal modelkan elevasinya seperti itu. Nah setelah kita buat elevasinya, nah di elevasi tertentu kita biasanya bakal diminta buat nyari tahu volume galian atau volume timbunan di area yang kita gunakan di situ, seperti itu. Nah ini kita pakai case yang cukup simpel dulu. Ini rencananya dulu mau buat power plant, jadi bentuknya kotak gini. Sebenarnya aslinya nggak kotak gini sih, karena dia ada dua grading. Ada yang kotak yang utama dalamnya, sama ada yang daerah luarnya bentuknya nggak kotak. Oh ya, selain buat ini pun kadang jalan tol juga butuh buat rest area atau butuh buat kantor tol atau gerbang tol, juga kadang juga bisa pakai grading seperti ini sih untuk modelkan di Civil 3D-nya. Oke, jadi pertama ini kurang lebih sama kayak kemarin. Kita bakal buat surface dari kontur yang ada. Kita select dulu surface-nya, kita di-isolate dulu biar yang lainnya hilang. Kita create surface.
Setelah buat surface, kita masukkan konturnya. Oke, kalau udah kita unisolated lagi, layun aja, layun iso. Jadi muncul semuanya. Nah, ini udah muncul surface-nya. Terus garis-garis surface aslinya kita matiin aja biar nggak mengganggu. Play freeze. Klik salah satu ininya, juga matiin aja. Oke, jadi ini surface yang bakal kita matiin lagi. Surface yang bakal kita modelkan. Nah, caranya kita buat area di sini adalah kita bakal ngerubah, ini kan masih polyline nih. Polyline ini kita bakal ganti menjadi feature line namanya. Jadi feature line itu garis yang dia ada fiturnya. Biasanya berupa elevasi fiturnya sih. Jadi kayak, nah terus ini kita buat feature line. Create feature line from object. Kita select polyline di sini. Enter. Ini oke, existing ininya matiin aja, hapusnya nggak apa-apa. Ini oke. Nah, kalau udah, ini udah fitur lain dibentuk ini. Kita bisa edit elevation yang ada di poin-poin ini. Kita pakai elevation editor. Katakanlah kita mau elevasinya tuh, ini kan aktualnya nih, kita tadi nggak assign elevasi, kita mau diratain semua di 2,5. Kita ganti aja nih tiap-tiapnya. Nah, kita pun bisa nambah poin baru, dimana kalau misalkan elevasinya nggak akan seragam. Kita bisa add elevation, jadi kayak insert PI di sini, atau pakai elevation point. Kita add di sini. Nah, kalau udah, ya udah. Ini bakal elevasinya kurang lebih. Ini yang bulknya kita tambahin barusan baru di sini. Seperti itu. Nah, terus sekarang kita buat gradingnya. Jadi di home, ini ada grading. Kita langsung grading creation tool. Nah, yang perlu kita pastiin ini gradingnya tuh grade to surface. Jadi dari elevasi ini ke surface existing di sini. Seperti itu. Terus kita create grading. Oke aja volumenya. Checklist. Ini surface gradingnya oke aja. Nah, dia bakal minta klik feature line-nya di mana. Kita klik feature line ini. Terus side-nya di mana. Jadi dari elevasi feature line ini bakal di grading itu keluar atau ke dalam. Kita pakai keluarnya. Keluar, terus apply to entire length. Yes, jadi sepanjang feature line bakal kita kasih. Nah, terus cut atau fill formatnya kita pakai grade atau slope. Kalau grade biasanya pakai persen. Katakanlah kita pakai grade-nya 50%. Terus kalau yang fill juga pakai grade tadi biar 50%. Nah, dia bakal grading buat dari elevasi 2,5 ini ke elevasi surface di luarnya. Nah, kalau udah escape aja. Nah, ini udah muncul surface baru ya di sini. Nah, ini surface. Surface yang nunjukin kalau di ini grading. Nah, cuman dari sini tuh dia belum apa ya, salah. Ini belum rata dalam sini. Ini baru ada dari garis ini ke surface-nya. Nah, biar dalam sini rata kayak gimana, kita pakai grading and fill. Nah, grade and fill. Terus areanya mau mana, dalam sini atau luar sini? Yang nggak bisa dalam doang biasanya.
Kalau udah enter. Oke. Nah, kita mau coba lihat ya. Potongannya seperti apa. Kita bisa pilih lain aja. Pilih lain. Kita misalkan sepanjang ini seperti apa. Enter. Kita klik pilih lainnya, klik kanan. Quick profile. Kita coba lihat. Udah kelihatan kan, jadi ini surface existingnya. Terus ini surface yang udah kita grading. Seperti itu. Ini udah kelihatan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan buat, biasanya untuk di report sendiri, kita butuh ada yang nih, sama kontur yang ini, kita satuin. Caranya adalah kita buat surface lagi. Surface, katakanlah finish grade. Oke. Nah, di surface yang finish grade tadi, nah, di definition-nya kita tambah edits. Editnya kita paste surface, jadi surface-nya kita masukin. Ini udah surface existing, kita masukin juga surface yang grading. Nah, kalau udah, terus yang surface existing tadi kita matiin aja. Jadi kan udah kelihatan kalau surface-nya ini udah ada gradingnya di sini, seperti itu. Terus buat tahu volumenya kayak gimana, nah buat tahu volumenya gimana, kita bisa klik si gradingnya yang ada tanda kayak gini, atau yang ini. Nah, ini langsung aja kita grading volume tool. Sorry, tadi di analyze, terus di volume dashboard, kita tambahin ini. Kita base surface yang surface 1, surface existing tadi, terus comparison-nya pakai compare surface yang finish grade, atau yang grading group ini. Oke, ntar dia bakal membandingkan langsung. Nah, jadi bakal muncul volumenya berapa, cut-nya berapa, fill-nya berapa, seperti itu di sini.
Lalu pakai grading volume itu juga bisa kelihatan langsung cut-nya berapa, fill-nya berapa, dan net-nya berapa, seperti itu. Nah, terus biasanya juga yang kita mau nambahin label nih, kita pengen tahu elevasi-elevasi di sekitar grading ini seperti apa. Kita bisa add label, add surface label, ada spot elevation ini. Kita bisa tambahin titik sini muncul elevasi berapa, seperti itu. Tambah lagi elevasi berapa. Ini biasanya owner minta sih kayak butuh berapa label titik di mana kita ada acuan kontrol seperti apa, berapa. Oke, seperti itu untuk grading. Kira-kira ada yang mau tanya untuk grading? Silakan Bos Bis yang ingin bertanya. Jadi emang terkadang kalau sebagai highway engineer pun terkadang di konsultan kita jadinya tuh sebagai operator civil 3D juga sih. Jadi untuk kita nggak hanya untuk proyek-proyek highway, tapi untuk proyek-proyek non-tol pun kita bakal bantuin juga sih terkadang. Misalnya untuk bandara pun juga untuk footprint area bangunannya juga atau runway dan taxiway, mungkin kita buatnya nggak pakai alignment dan lainnya, kita pakai grading juga terkadang seperti itu sih. Karena dia areanya kan lebih luas kan kalau misalnya kita pakai alignment yang ada sub assembly, terus kita buat profile, kita buat koridor, jadinya agak ribet kan. Jadi kita biasanya buat pakai grading sih untuk bandara, terus untuk rest area, untuk kantor tol, atau gerbang-gerbang tol yang butuh area yang lebih lebar lah dibanding jalan. Jadi dia grading itu dipakai saat kita nggak ada komponen yang memanjang lah per station per kilometer kayak jalan seperti itu. Ini area yang lebih luas. Makanya untuk jalan-jalan di gedung, jalan-jalan di perumahan ini lebih cocok sih terkadang untuk pakai grading karena kebanyakan simpang pun kita bakal pusing untuk buat koridornya seperti itu. Ada yang mau nanya terkait grading ini kira-kira? Jadi kan grading ini buat daerah yang luas gitu ya. Kalau misalkan jalan-jalan di kota gitu kan, itu termasuk nggak, Kak? Jalan di kota, sebenarnya belum pernah sih pernah jalan buat di kota buat overpass sih. Kalau untuk jalan di kota sih mungkin biasanya kita nggak akan mau searea yang luas sih, biasanya kawasan aja sih. Jadi kayak mungkin perumahan atau area-area mall seperti itulah. Itu biasanya pakai grading juga sih terkadang. Karena jalannya kan mungkin lebih banyak simpangnya lah, banyak pertemuan dengan jalan lain. Dia tikungannya pun kadang kalau kita buat modelkan pakai alignment agak susah juga. Jadi kita pakai grading aja sih, karena kalau grading kan kita cuma pakai gambar CAD yang udah ada, ya udah kita buat jadi feature line, kita ada elevasinya, ya udah kita masukin seperti itu. Jadi yang kita atur tuh kita main di elevasi. Kayak gitu sih. Tapi misalnya permintaannya kita proyeknya jalan satu ruas jalan doang yang memanjang, pakai grading, kita pakai alignment biasa aja sih enaknya. Kayak gitu. Ada lagi? Mungkin kalau belum ada, dilanjut dulu. Oke. Kalau lanjut ini sebenarnya materi terakhir. Jadi lebih ke simpang. Nah, jadi simpang tuh saya jelasin dulu konsepnya deh. Simpang tuh ada dua jenis simpang. Ada simpang sebidang, sama ada simpang yang tidak sebidang. Simpang sebidang itu kayak simpang-simpang jalan perkotaan biasa lah. Jadi ada pertigaan, perempatan, di mana ruas jalannya bertemu. Seperti itu. Terus kalau simpang tidak sebidang itu biasanya bentuknya interchange atau junction kayak di jalan tol. Nah,
Kalau untuk junction atau interchange jalan tol sendiri itu sangat rumit pemodelannya kalau saya berdiri, karena itu ada banyak alignment, ada banyak koridor, dan itu pun agak susah. Jadi saya coba dulu buat simpang sebidang. Nah, jadi simpang sebidang ini pun kita nggak bisa asal buat simpang kayak gini. Ini dulu saya buat tuh ngacu ke peraturan jalan perkotaan yang 92 kalau nggak salah, atau 97 saya lupa. Jadi emang peraturannya agak ribet sih. Jadi di peraturan itu disebut, jadi sorry. Untuk simpang sendiri awalnya biasanya kita buatnya gambar di CAD dulu biasa. Dari CAD dulu seperti ini, baru kita bakal adjust si koridornya ini biar ngacu ke samping-samping sininya. Seperti itu. Jadi kita di situs kredit pun ada fitur intersection di sini. Cuman kita nggak pernah pakai ini sih selama saya kerja di konsultan dulu. Saya juga nggak ngerti kenapa, karena peraturan kita kayaknya lebih rumit dibanding yang Civil 3D punya. Kayak gitu sih. Karena di sini kan kita butuh ada island pemisah, kita butuh ya banyak lah yang bisa perlu kita atur dibandingnya di Civil 3D punya seperti itu. Nah, untuk proses gambarnya sendiri, ini gambar pakai CAD sih, jadi coba sambil saya buka peraturannya deh sebentar ya. Jadi kalau buat simpang itu, ini bakal tergantung banget sama jenis jalannya dan kecepatan rencana jalannya sendiri, dan juga kendaraan rencananya. Nah, ini ada bab yang nih, persimpangan sebidang. Oke, jadi dan kadang volumenya pun atau demand-nya pun ini sangat berpengaruh dengan dimensi simpang itu. Terus kontrolnya apakah dia pakai rambu atau pakai lampu lalu lintas, kecepatan rencana, itu sangat berpengaruh dengan jenis simpangnya. Jarak pandang, ada jari-jari simpangnya juga, terus alignment vertikal seperti apa, diatur semua di sini biasanya. Terus lebar jalannya kayak gimana, tergantung dengan kelas jalannya sendiri. Ini ada kelas 1 biasanya untuk jalan nasional dan jalan tol kadang-kadang, terus kelas 2 jalan provinsi, misalnya seperti itulah. Nah, saya coba jelasin bagian-bagian jalan di simpang ini sendiri. Saya nggak akan coba buatin simpang, karena kalau buat simpang di sini kayaknya nggak butuh sejam sih, butuh seharian kayaknya. Kan cukup ribet buatnya. Ini saya ngopi yang udah jadi aja. Saya dulu buat di jalan tol Bengkulu juga. Cuma dulu saya buatin itu bukan di ujung jalan tol, cuman dia di ujung jalan akses. Seperti itu. Nah, jadi ada namanya radius simpang. Ini saya explore dulu nih. Ada radius simpang. Itu radius dari jalan ini, jalan utama, jalan tolnya, ke jalan nasional di sini. Jadi ini radius itu kadang dipengaruhi oleh kendaraan rencana atau kecepatan rencananya. Seperti itu. Di sini kita pakai radius sekitar 18. Ini juga pakai yang lain ini. Ini juga 18 radiusnya. Nah, terus di sini juga ada namanya tuh pergeseran atau lane shift. Jadi jadi untuk belok kiri atau untuk belok kanan, terkadang kalau misalkan dia volume belok kirinya atau volume nantung 20% biasanya, 20% dari total volume di simpang
simpang ini, kita bakal kasih lajur khusus ke belok kanan di sini. Ini ada lajur khusus belok kanan. Terus untuk belok kiri, kayaknya untuk belok kiri, untuk jalan tol itu biasanya itu wajib ada lajur khusus belok kiri. Cuma terkadang buat panjangnya sendiri, panjang tapernya, panjang lajurnya ini, lane shift-nya ini berpengaruh sama, ini untuk lane shift, berpengaruh sama kecepatan rencana. Ini kemiringan taper. Jadi taper itu area yang transisi dari lajur lalu lintas yang ini ke pelebaran ke lajur tambahannya ini, lajur belok kirinya ini. Ini ada taper yang bagian miringnya ini nih. Nah, ini taper. Nah, sudut taper ini diatur juga tadi berdasarkan si kecepatan rencananya. Kalau kecepatan 60 pakai sudut taper atau banding 30 seperti itu. Nah, untuk panjang minimum taper juga diatur. Panjangnya berapa? Ini bergantung sama kecepatan rencana juga. Panjang jalur belok kanan atau jalur belok kiri juga sama pakai ini. Ini juga tergantung dari panjang hitungan antrian. Jadi di analis dampak lalu lintas, di traffic study-nya pun pasti ada studi antriannya. Ini perlu di study juga antriannya. Terus yang ini untuk dari sini, dari jalan utama ini mau keluar menuju ke jalan nasional di sini. Jadi ini dari kecepatan tinggi kan untuk belok kiri dia butuh melambat dulu kan. Dia butuh melambat, namanya lajur pelambatan. Begitu masuk ke kanal sini. Nah, di sini namanya lajur percepatan. Karena begitu melambat setelah belok, naikin kecepatan buat masuk ke jalan utama di sini juga. Seperti itu. Nah, lalu ini yang tadi gambarnya tadi DW ini lebar lajurnya. Ini juga berpengaruh sama mana ya DW ya. Nah, ini. Sorry, mana ya DW itu. Oh iya, jadi ini lajur lintas menerusnya. Ini lajur lalu lintasnya, terus LT dan L ini gimana, ada hitungannya sendiri. Jadi ini gimana antriannya, biasanya sama dari jumlah volume belok kanannya atau belok kirinya. Ini panjang minimum untuk perlambatan, untuk pergeseran itu untuk yang miringnya, perlambatan itu untuk yang sebelum dia masuk ke kanalnya. Ini pergeseran yang sepanjang taper ini perlambatan, ini kanal, ini percepatan, ini taper lagi. Seperti itu. Belok kiri. Nah, kanalisasi itu kanal di mana kita nambahin island di sini. Jadi ada aturannya kapan kita pakai island, kapan kita nggak pakai island. Seperti itu. Nah, untuk lebarnya sendiri juga ini lebih lebar dibanding dengan lebar lajur di sini. Jadi kan kalau untuk lebar ini kan cuman sebentar. Pokoknya ini lebar 3,5 biasanya 3,5. Kadang di sini pakai 4,5 atau 4 meter lah. Ini tergantung sama kendaraan yang bakal kita pakai di sini. Seperti itu. Terus untuk dimensi pulaunya pun dia ada ada aturannya juga. Jadi untuk radius ini diatur juga pakai radius berapa. Ini ada di, nah ini S1, S2, S3, R nih, R1, R0, RR ini nusnya. Terus S2 jaraknya. Ini diatur juga dari ujung island ke ujung marka jalannya biasanya. Seperti itu. Untuk kira-kira desain simpang ini
ini cukup ribet sih untuk yang sebidang aja juga. Kalau untuk yang tidak sebidang itu lebih ribet lagi, dan perempatan pun pasti lebih ribet lagi buatnya. Jadi seperti itulah. Terus kalau untuk koridornya sendiri, jadi ntar tuh kita bakal buat namanya target di sini. Targetnya mengacu ke sini. Sebentar saya gabungin dulu kali lainnya. Nah, ini line koridornya kita majuin dulu. Tarik manual aja bisa. Nah, terus yang garis ini kita buat jadi alignment from object aja langsung. Kita klik. Offsetnya lah. Order properties di parameter di bagian yang paling akhir ini kita set targetnya nih, left width offset. Nah, ini width target buat yang line super elevation aware. Kita pakai alignment ini kan yang ke kiri kayaknya dia. Nah, dia left ini kiri. Oke, terus yang ini pakai kanan. Kalau udah kita apply, build. Kayaknya ada yang salah sih ini. Jadi intinya kayak gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya buat biar kalian lebih enak buat ngatur si subassembly tadi ini, propagator ini, biasanya tuh ini itu kalian buat subassembly sendiri biasanya pakai subassembly composer seperti itu.
Cuman ini kayaknya ini kan karena pakai bawaan dari Civil 3D, jadi mungkin dia nggak sesuai apa yang kita harapkan lah, seperti itu. Kurang lebih kayak gitulah konsepnya. Ada yang mau nanya nggak buat Simpang? Kak, mana ya, Kak? Ya. Itu cara gambarnya tuh manual gitu ya, Kak? Atau gimana, Kak? Iya, Sedikit manual, aja. pakai CAD manual biasanya kita gitu. Kalau untuk Simpang Sembilan biasanya manual sih. Karena kalau pakai fitur ini nggak tahu sih, kita belum pernah pakai ini dari dulu sih. Tapi Mungkin kayaknya sebenarnya bisa gitu ya, Kak? Kenapa? Sebenarnya bisa ya, mungkin pakai si create intersection gitu ya, Kak? Bisa, cuman terkadang dia apa ya, nggak akan sesuai dengan yang sesuai standar yang kita mau. Jadi kalau mas satu di sini tuh nggak bisa buat island. Terus mungkin si panjang-panjang taper ini dengan taper juga mungkin nggak sesuai. Jadi ya ini template biasa banget sih. Jadi kayak cuma simpang yang ada radius di pinggirnya. Terus kalau membuat lajur belok kanan seperti ini nggak bisa juga kalau nggak salah. Jadi kita nggak pernah pakai fitur ini sih selama ini. Dia pasti bakal lurus di sini aja sih. Mungkin bisa kalau misalkan diulik, cuman kita lebih cepat pakai ini sih karena kan tujuannya kan ini kan buat produksi gambar aja kan. Jadi yang penting kelihatan lah ada simpang dengan sesuai standar, itu dimensinya sama dengan standar yang kita pakai. Ya udah nggak masalah seperti itu sih. Oke, Kak. Ada ya. Ada lagi yang nanya lain? Saya ada pertanyaan sih Kak, tapi kalau pertanyaannya mengacu ke pengalaman, boleh nggak ya Kak? Boleh. Soalnya materinya udah habis juga sih saya. Oke, ini sih Kak, kan ini kayak yang Kakak ajarin banyak banget gitu. Dan ini Kakak belajarannya dari mana ya ini? Apakah belajarannya pas udah di perusahaannya atau sebelumnya Kakak sempat otak-atik gitu ya? Dan kalau udah di perusahaan gitu, diajarin ulang lagi atau gimana ya itu? Kalau soal belajar, kalau boleh jujur, dulu pas saya kuliah geojal pun saya nggak ngerti reading. Jadi dulu pas saya kuliah geojal, saya bagian buat reportnya aja. Jadi bagian civil 3D dan bagian hitungan tuh teman saya yang lain lah di kelompok. Nah saya baru pas saya interview di Wiratman tuh buat ngelamar highway, saya pede aja sih kayak, ya saya pernah belajar civil 3D, cuman ya belum ini aja, belum lancar gitu kan. Ya udah pas kerja disuruh buat gambar civil 3D, kelabakan lah saya waktu itu kan. Untungnya tuh di konsultan itu biasanya pada orangnya baik-baik lah. Jadi ada senior dulu, senior di Wiratman, dia bisa ngajarin lah. Dan di luar di kantor sambil belajar pun, saya ngotak-atik di rumah sih biasanya dulu gitu. Jadi saya belajar setelah kerja sih. Jadi kalau sekarang pas kuliah belum bisa apa juga nggak masalah sih menurut saya sih. Cuman ya bagus lah kalau kalian dari sekarang udah banyak yang mau penasaran soal kayak gini. Bisa jadi ya start lebih awal lah dibanding yang lain. Karena banyak orang-orang pun belajarnya setelah kerja sih mayoritas. Jadi emang apa ya pas kerja kan emang tuntutan lebih banyak dan emang proyeknya lebih nyata aja dan ada tekanan dari atasan dari bos lah. Jadi kita mau nggak mau harus belajar. Oke. Soalnya ya itu sih, saya sama teman-teman sekitar saya kayak banyak yang mikir itu kayak setiap selesai semester udah kelar aja, kayak yang istilah kerjain lupakan kayak gitu. Dulu juga saya kayak gitu sih pas kuliah santai lah. Sebenarnya pas kerja pun mungkin nggak semua yang kalian pelajarin di kuliah bakal kepake semua sih. Ya, nah dulu pas saya kerja di highway pun eh, paling ya geojal doang yang kepake dan civil 3D pun baru belajar. Dan justru geojal pun saya baru ngerti banget tuh pas kerja. Jadi kayak gimana ngitung superalfasi, gimana bikin belokan di jalan tuh itu baru ngerti pas kerja, pas kuliah ya sama aja sih, ngerti-ngerti. Gitu sih kurang lebih. Ya, Bos Bis mungkin ada yang ingin bertanya. Ini pertanyaannya bebas ya. Mau itu tentang civil 3D atau pengalaman dari Kak Rifan.
Naik, Kak. Oke. Ya, gimana? Ini tuh kalau sebagai highway engineer gitu ya, Kak. Itu sebenarnya kalau kayak pemodelan transportasi itu sebenarnya juga kepake gitu nggak sih, Kak? Kayak ngitung volume dan sebagainya tuh. Atau itu sebagai inputan aja buat Kakak ke civil 3D-nya gitu? Kalau buat demand sih biasanya bukan bagian highway sih. Kalau dulu, jadi highway itu emang fokus di alignment aja sih. Jadi emang buat alignment jalan tol, terus buat plan and profile, kayak gitu bisa kalau highway sih. Kalau misalkan yang bagian demand, biasanya transport engineer namanya. Itu biasanya kalau dulu pas saya di Redmond tuh, itu ada konsultan lain, jadi kita nge-hire orang luar biasanya sih, buat bagian demand itu. Dan sekarang pas di Jakpro saya jadi transport engineer pun cuma sebagai owner, jadi owner nggak ngitung ya, jadi kayak ada konsultan juga yang ngitung bagian demand-nya sih. Itu biasanya namanya transport atau traffic engineer sih. Cuman kalau buat inputan jadi inputan cuman nggak seberpengaruh itu sih ke alignment biasanya. Karena kalau dari yang butuh input ke alignment itu paling cuma kecepatan rencana. Ya itu sih biasanya. Kalau buat volume tuh paling kesimpang tadi ngaruh dikit sih ada. Jadi buat butuh lajur belok kanan atau enggak, terus panjang jalur seperti apa, lebar jalur seperti apa, itu ngaruh sih di demand. Cuman overall nggak begitu banyak pengaruh sih di highway itu kalau untuk demand. Dia ngaruhnya ke planning secara umum sih. Jaringannya mau dari mana ke mana, terus buat exit tolnya di mana aja, buat simpang susun di mana, seperti itu paling ngaruhnya. Dan biasanya paling kalau demand ngaruhnya ke ini sih, ke kelayakan, segi kelayakan, apakah layak atau enggak, seperti itu sih biasanya. Oke. Makasih, Kak. Oke. Lumayan. Ada lagi yang mau nanya? Kalian kalau tipe interchange, coba saya lihatin deh, tipe-tipe interchange langsung. Tahu nggak ada apa aja tipenya pakai ini, kapan aja nggak tahu ya. Saya belum sempat ingin materinya sih. Jadi kalau di Indonesia tuh, ini saya sedikit insight aja deh. Di Indonesia tuh kalau kalian lihat di peta di Google Maps atau terkadang interchange di Indonesia tuh dia bentuknya ada beberapa tipikal lah. Ini tipikal pertama tuh tipikal kayak di Semanggi. Ya ini cuman satu ke Indonesia ya, Semanggi kayak gini. Terus ada simpang susun yang bentuknya trumpet. Trumpet ini biasanya simpang susunnya di jalan-jalan tol yang ada di daerah. Mana yang ini trumpet kayak gini. Dia bentuknya kayak trompet gini biasanya. Terus ada simpang susun juga yang simpang susunnya bentuknya T atau Y. Kayak ini pertemuan Cipularang sama Cipali sama Cikampek. Dia bentuknya Y atau T gini. Terus ada juga simpang susun yang bentuknya apa ya? Ini biasanya bukan dia bentuknya tuh istilahnya claver stack atau stack apa ya? Turbin kayak gitu lah pokoknya sih nggak tahu sih dia bentuknya emang cukup random sih. Kayak simpang susun ini juga dia agak random. Terus ada yang half claver juga seperti ini. Nah, kenapa ada banyak macamnya si simpang susun ini? Ini tuh biasanya tergantung ya, jenis jalan yang dipakai. Jadi kalau misalkan dia bentuknya junction tuh dari tol ke tol to tol. Biasanya paling umum dia pakai simpang susunnya bentuknya Y kayak gini. Kalau ada 3. Kenapa pakai yang Y? Karena kalau pakai yang Y ini kita bisa menjaga kecepatan si pengguna jalan. Beda sama bentuknya kalau ada trumpet kayak gini. Kalau trompet gini, ini biasanya tuh ada bagian yang belok kanan itu 270 derajat. Nah ini kan mau nggak mau kecepatannya bakal berkurang nih.
Ini biasanya dipakai buat exit tol aja. Tapi ada juga di kondisi di mana kita pakai Y juga sih untuk tol to tol. Kayak misalkan di tol ini. Ini saya nggak tahu sih kenapa pakai ini, karena ini tol dari Jor ke tol Serpong ini, kalau kalian coba nyetir sini ini kurang nyaman banget sih karena terlalu banyak tikungan. Saya nggak tahu kenapa pakai kayak gini. Terus pertimbangan lainnya adalah kalau misalkan pakai yang trompet ini lebih murah karena cuma ada satu jembatan isinya doang. Kalau misalnya pakai yang Y atau pakai yang T gitu, kayak di Simpang Susun Tomang nih di Mall Taman Anggrek di Jakarta. Sorry. Nah, ini bakal banyak jembatan, kayak ada satu, 2, 3, banyak lah jembatan, dan ini bakal tinggi banget. Jadi ini cost-nya bakal gede banget karena strukturnya bakal heboh lah di sini. Cuman kelebihan yang ini bakal ngehemat banget kebutuhan tanah. Jadi kan kalau misalkan pakai yang Y tadi kan dia pasti butuh area yang loop itu kan, yang loop itu butuh gede tanahnya. Kalau pakai yang ini kebutuhan tanahnya lebih kecil karena dia langsung belok sini. Cuman dia bakal lebih tinggi seperti itu. Apalagi kira-kira ya. Ada juga yang exitnya bentuknya diamond. Diamond tuh cuman exit biasa sih. Diamond kayak gimana ya diamond? Kayak di Jor lah diamond tuh, jadi kayak ya cuman exit tol, ada rem out, rem in aja sih. Kayak ganti warna ya kayak gini lah. Jadi dia keluar masuk seperti ini. Ini diamond. Diamond dia nggak ada jembatan, nggak ada apa, karena dia langsung masuk ke jalan sini. Kayak gitu. Cuma kalau diamond dia simpang di sini pasti bakal crowded sih karena dia ada 4 simpang gitu, dan kadang dia ngakalinnya pakai roundabout di sini. Seperti itu untuk simpang susun. Nah, kadang simpang susun tuh ya tergantung desainernya sih, tergantung kebutuhan. Jadi emang kadang bentuknya random. Ada yang bentuknya half clover kayak gini, ini jalan biasa bukan jalan tol. Seperti itu. Jadi gimana traffic di sekitar situ juga sih, karakternya seperti apa. Kayak gitu. Ini sedikit insight aja sih terkait simpang susun. Mau nanya Kak, untuk jenis simpang yang dipakai itu keputusan dari owner dari awalnya atau itu keputusan konsultan gitu untuk cari yang paling efektif gitu? Biasanya konsultan sih. Jadi biasanya kalau di proyek tuh owner tuh nggak ngambil keputusan biasanya terkait desain yang teknis ya. Biasanya tuh itu tuh liability-nya di konsultan, karena secara kemampuan tuh ya owner tuh nggak mampu membuat keputusan teknis seperti ini, nggak punya kemampuan buat mendesain lah. Jadi misalkan saya sekarang kerja di Jakpro nih, Jakpro kan sebagai owner LRT, kita nggak bisa ngambil keputusan kayak jumlah stasiun ada berapa, terus kayak radius tikungan berapa, kita nggak bisa ngambil keputusan karena justifikasinya kita bukan lembaga yang punya kemampuan di bidang teknis, di bidang desain. Jadi harusnya itu konsultan yang ngasih keputusan seperti itu. Gitu. Dan konsultan biasanya banyak pertimbangan lah, mulai dari pertimbangan biaya, pertimbangan lahan, pertimbangan struktur, pertimbangan demand-nya seperti apa, traffic-nya seperti apa, seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau gitu owner mungkin cuman kayak ngasih tauin yang dia ingin itu kayak ini terus tolong cari solusinya gitu ya Kak? Nah ya kayak jadi misalkan owner dia punya constraint kayak kita nggak pengen terlalu mahal, kita ada constraint lahan, kita nggak mau bebasin lahan terlalu banyak di daerah sini, ya udah si konsultan yang mikir kayak gitu sih. Jadi owner tuh ya emang yang punya duit aja, owner punya uang, punya proyeknya, ya dia ngasih gambaran secara umum sih biasanya. Ntar yang ngasih keputusan teknis tuh ya konsultan biasanya, kayak gitu. Siap. Kasih Kak. Mau lanjut nanya Kak. Itu kayak dari owner itu bukan kadang-kadang juga ada tim engineering-nya gitu ya Kak? Kalau yang saya tahu. Ada, saya pun sekarang di owner jadi engineer, transport engineer di owner. Cuman ya dia nggak engineer banget sih. Jadi kayak cuman mereview kerjaan konsultan, terus cuman emang kita harus ngerti sih
Kalau kita nge-review nggak ngerti kan ya ngapain kita review. Jadi emang harus ngerti. Cuma kita bukan orang yang dinilai capable, punya kapabilitas untuk mendesain seperti itu. Cuman kita sebagai owner harus ngerti juga sih gitu. Secara umum teknisnya seperti apa. Cuman nggak terlalu teknis, nggak mendesain lah, dia nggak tanda tangan di gambar, nggak tanda tangan di report biasanya, dia cuma review aja ke owner kayak gitu. Oke Kak. Ada lagi? Kayaknya udah mulai sepi nih orang-orangnya. Paling ya, ada kepo lagi kan dikit Kak. Boleh. Gimana? Kayak misalnya kayak di Simpang Dago nih Kak. Hmm. Itu kan kita masih simpang ya. Itu maksudnya yang bikin roundabout sama simpang itu apa ya? Roundabout itu keuntungannya apa Kak? Kayak dibanding simpang gitu Kak. Ya Dago kan simpang sekarang. Roundabout itu biasanya bukan buat di jalan besar sih. Dan bahkan kalau roundabout ada di jalan besar pun pasti terkadang ada ini juga ada apa namanya? Ada lampu lalu lintas terkadang, kecuali apa ya? Oh paling ini sih kalau roundabout dia butuh lahannya gede banget pasti. Jadi kalau roundabout dia kecil si radius putarnya itu pasti bakal crowded karena mobil tuh kendaraan tuh nggak punya waktu untuk masuk ke roundaboutnya itu sendiri. Jadi bayangin kayak kalian baru ini kayak simpang aja gitu. Jadi emang harus besar kayak di Bundaran HI itu kan emang besar radiusnya tuh. Jadi emang butuh radius yang besar, butuh lahan yang luas untuk pakai roundabout. Cuman keuntungannya ya roundabout ya. Kalau dipikir-pikir secara traffic pun dia lebih chaos sih dibanding simpang biasa. Cuman mungkin kalau untuk roundabout bisa dipakai untuk yang apa ya, ketimpangan antara jalan utama sama jalan yang mayor minornya tuh cukup tinggi. Seperti itu. Jadi kayak misalkan di Bundaran HI itu kan jalan Tamrin dan Sudirmannya dia kan cukup tinggi nih. Cuman di sekitarnya tuh dia jalan-jalan kecil. Nah itu berarti nggak masalah karena nggak banyak intervensi dari traffic di jalan minornya. Cuma kalau untuk simpang-simpang yang besar kayak jalan mayor ke jalan mayor kayak jalan Dago itu kan dia kan cukup ramai tuh antara Dago dan jalan yang di Kolong Pasupatinya atau yang di Bati Ukur dan Dagonya. Itu dua-duanya mayor. Jadi kayak harus dibuat simpang mau nggak mau seperti itu sih. Dibuat simpang yang ada pengatur lalu lintasnya kayak gitu. Oke, mantap. Kasih Kak. Ada lagi kira-kira yang mau nanyain sesuatu? Kalau misalkan tadi kan simpang ya Kak. Kalau underpass itu ada tipe-tipenya juga nggak Kak? Ada. Underpass tuh biasanya tuh tergantung ini sih, tergantung saya liatin gambar ini deh, gambar yang udah jadinya biasanya. Underpass tuh biasanya underpass atau overpass tuh biasanya tergantung sama kelas atau fungsi jalan yang kita kasih perlintasan itu biasanya. Coba saya kasih liatin gambar yang udah jadinya deh. Ini gambar tipikal potongan melintang buat proyek jalan tol Trans Sumatera. Jadi untuk underpass atau overpass tuh biasanya itu ada tipe-tipenya juga. Di sini nggak ada ternyata. Biasanya nyamain sama ini sih, sama apa namanya, si jenisnya aja kayak jalan provinsi nih. Dia pakai lebar berapa, tinggi berapa, ini ada aturannya biasanya. Harusnya ada tuh, bukan di sini. Biasanya kalau underpass tuh pakai box sih, biasanya pakai box culvert, box underpass atau box gitulah, atau enggak pakai jembatan, kolong jembatan. Biasanya kalau buat kolong jembatan tuh jalan-jalan nasional itu biasa pakai dikangkangin
jembatan. Nah ini nih. Nih makanya untuk nih jalan nasional dia kan gini aja nih, nggak ada underpass atau overpass kayak gimana. Nah ini untuk jalan kabupaten dia ada ketentuan overpass sama underpassnya. Kalau misalkan untuk jalan biasa kayak gimana, di overpass dia lebarnya berapa, 3 meter sama bahu satu-satu, terus clearance-nya berapa minimal, terus box-nya kayak gimana dimensinya, kayak tingginya 5,1, terus lebarnya berapa, 8 meter, kayak gitu. Terus ini untuk jalan desa kayak gimana, dia lebih kecil biasanya. Dia cuma lebar 6,5 meter, terus ada box pedestrian, ini untuk jalan kaki atau untuk motor doang. Ini kayak tinggi cuma 3 meter, lebar 3 meter, kayak gitu sih. Ada tipe-tipenya juga sih kayak gini, kayak gitu. Gimana ada lagi? Kak. Maaf, Kak. Boleh naik, Kak. Ini, Kak. Balik ke Simpang Dago lagi, Kak. Nah, itu kan kalau nggak salah tuh Simpang Dago tuh ada apa ya? Kan arah utara selatan tuh misalnya. Nah, tapi itu kan kalau lampu hijau kan utara selatannya tuh hijau bareng gitu kan. Tapi yang ke arah utara itu, ke arah utara tuh ke Lembang ya kalau nggak salah ya. Yang ke arah Lembang itu kan bisa belok ke di Pati Ukur juga kan tuh, ke arah timur berarti ya. Nah, tapi kan yang selatan, yang dari utara juga lagi jalan ke selatan gitu kan. Nah itu gimana Kak? Mungkin bahaya banget tadi. Oh itu biasanya dari volume simpangnya sih. Jadi kan dari volume, kan dulu kalian traffic counting kan pasti kan pas lagi kelas PRT atau reklalin nih. Kan ada traffic counting tuh di simpang. Nah kalian tuh juga tahu kan di simpang tuh ada rasio lah. Jadi kayak yang lurus tuh berapa, yang belok kanan berapa, yang belok kiri berapa dari tiap ruas jalan. Nah biasanya tuh tadi sih, jadi kan misalkan saya lupa sih rasio belok berapa sih yang nggak dikasih apa namanya tuh hijau khusus. Jadi mungkin kenapa dibuat barengan yang atas sama bawah dago itu karena mungkin yang belok kanan dari selatan belok kanan dan dari utara belok kanan pun nggak begitu banyak kayaknya. Makanya dibarengin karena yang nggak banyak yang belok, jadi lebih singkat hijau, lebih mempersingkat si merah di ruas yang lain kayak gitu. Mungkin itu pertimbangannya ya. Cuman pelaksanaannya kan emang terkadang chaos juga kan. Cuma mungkin dulu kenapa dibuat kayak gitu desainnya karena secara perhitungan yang belok kanan di utara selatan itu nggak sebanyak yang lurus gitu sih kayaknya. Oh ya, tergantung Mungkin yang beda hasil sama yang timur surveinya kan, itu ya. yang timur ke barat kan dia masing-masing kan. Mungkin yang timur ke barat dia emang yang belok kanan itu banyak, jadi makanya dipisah dia. Jadi ada tiga fase istilahnya lah. Timur, barat, baru utara selatan. Kayak gitu sih. Oh, oke. Bayangkan. Dari hasil PC-nya itu jadi. Ya tergantung ini studi traffic di situ sih biasanya. Kayak gitu. Oke. Masih Kak. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin kita hitung mundur aja nanti kalau udah nggak ada yang mau nanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena udah nggak ada yang nanya, kita akhiri sesi bootcamp pada malam hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih buat Bos Rifan yang udah ngeluangin waktunya untuk ngajarin kami tentang CV 3D pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, ada sedikit
pemberian apresiasi nih dari kami, Bos. Bisa langsung di share screen aja. Untuk. Terima kasih ya. Oke. Terus juga mau ingetin buat Bos Bis, seluruh kegiatan ini direkam juga, jadi nanti bisa ditonton ulang buat Bos Bis yang masih penasaran. Oke, tentu semuanya sudah tahu lah ya, ini sudah di penghujung acara. Jadi sebagai kenang-kenangan, Bos Bis dipersilakan untuk buka kameranya ya, soalnya waktunya untuk foto-foto. Ayo Bos, kita tunggu. Apakah ada yang mau membuka? Oke, mungkin segini aja ya. Saya akan mulai fotonya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bos Bis atas kehadiran dan partisipasinya ya untuk pelatihan HMS Bootcamp selama ini. Dan juga sekali lagi kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bos Rifan yang telah meluangkan waktunya untuk memberi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Rifan kepada Bos Bis dapat menjadi berkah ya. Amin. Amin. Terima kasih ya semuanya. Jika ada kesalahan kata dari kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Rizky Maulana, dan rekan saya. Dan saya Hairul. Kami moderator undur diri, dan untuk Bos Bis boleh meninggalkan ruangan virtual ini. Selamat malam dan semangat nomor 1.